Dan pemirsa, saat ini kami juga sudah bergabung dengan mantan Ketua KPK, yaitu ada Pak Abraham Samad. Selamat sore Pak Abraham. Sore Mbak Tisa. Iya, Pak Abraham, ini sebenarnya Hubinter sudah tahu di mana Harun Masiku, jejaknya lah kita sebut demikian. Tapi sampai sekarang KPK belum bisa menangkap yang bersangkutan. Kita ingat dulu bahwa ada misalkan Nazarudin juga kabur ke luar negeri, bisa kok ditangkap. Ada apa ini kalau menurut Pak Abraham? Dulu waktu saya mimpin KPK, kita pernah nangkap ya buronan kita, misalnya Nunun Nurbaiti, terus Anggoro di Cina, ya. Jadi ada beberapa, dan itu tidak ada masalah sebenarnya. Begitu kita mendapat informasi tentang posisi tersangka, kita langsung melakukan langkah-langkah yang bisa langsung membawa pulang buronan tersebut. Berapa lama Pak biasanya Pak dari diketahui lokasi atau jejak terakhir sampai kemudian mengerahkan tim untuk menangkap lalu sampai ketangkap itu biasanya idealnya itu berapa lama Pak? Gini, sebelum saya jawab itu, ini kan kasus Harun Masiku kan udah lama ya. Iya. Jadi paling tidak saya rasa mungkin teman-teman di KPK sudah melakukan pelacakan, profiling, tracking dan lain-lain terhadap yang bersangkutan. Kan kita sudah ada kerjasama juga dengan pihak kepolisian, Interpol dan lain-lain. Betul. Oleh karena itu sebenarnya kalau soal teknis itu biasanya sudah mudah. Yang penting kita sudah mendapat titik posisi yang bersangkutan. Ketika kita mengetahui titik posisi yang bersangkutan, maka itu tinggal menunggu momen yang tepat. Ya, artinya momen yang tepat kapan waktu kita mengambil dia, sebenarnya itu intinya ya. Yang penting titik koordinatnya sudah pas ya. Istilahnya sudah tidak bergerak lagi, kita biasa kunci sehingga itu sudah bisa dilakukan tindakan-tindakan untuk menangkap yang bersangkutan. Dulu pernah kita lakukan waktu Anggoro, di Cina pun seperti begitu. Bahkan pada saat itu KPK harus menyewa pesawat untuk memulangkan. Karena biasanya buronan itu tidak bisa naik di pesawat komersil kalau tangan terborgol. Maka dulu langkah yang kita ambil terpaksa harus menyewa pesawat karena yang bersangkutan kita harus borgol. Oke, Pak Abraham, ini kan Harun Masiku sempat waktu itu terdeteksi masuk ke Indonesia melalui bandara. Kemudian sampai sekarang juga kita nggak tahu di mana keberadaannya. Kemudian muncul pernyataan dari Hubinter tadi bahwa yang bersangkutan ini jejaknya ketahuan di Indonesia. Sampai sekarang nggak ketangkep, itu ada yang aneh atau ada yang janggal nggak sih Pak? Ya kalau informasinya sudah A1 dari aparat penegak hukum bahwa ada di Indonesia kan menjadi aneh. Kalau anak kecil pendengar itu jadi tertawa kalau memang betul informasi itu datang dari orang yang berkompeten ya, dalam hal ini aparat penegak hukum yang melakukan pelacakan. Dan sebelumnya juga kan pernah deteksi bahwa Harun Masiku juga katanya balik ke Sulawesi Selatan ya, di tempat tinggal orang tuanya di Kabupaten Goa. Sehingga menurut saya hal-hal itu kan informasi-informasi itu harusnya dijahit ya. Dijahit terus di kantor dilakukan profiling tracking yang ketat dengan kemampuan teknologi KPK dulu waktu zaman saya pikir itu bisa dilakukan dengan bekerja sama pihak kepolisian dan Interpol, maka seyogyanya tidak seperti sekarang ini. Menurut saya ini terlalu lama. Menurut saya, padahal kalau kita lihat profil si Harun Masiku adalah orang yang tidak punya kemampuan ya, tidak punya kemampuan untuk melakukan bepergian sejauh yang dia inginkan. Beda misalnya dulu Anggoro, dia punya jaringan internasional, dia punya duit, dan dia punya banyak teman-teman relasi di China. Begitu pula ketika Nazarudin yang ke Meksiko, itu orang yang punya kemampuan. Kalau Harun Masiku ini kan sebenarnya secara profil orang yang tidak punya kemampuan terlalu untuk melakukan perpindahan atau pelarian dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang tidak terlalu sulit bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pelacakan dan sekaligus penangkapan. Sebenarnya tinggal ada nggak
goodwill ya, keseriusan dari kita untuk betul-betul menangkap. Persoalannya sebenarnya di situ. Oke. Karena kadang-kadang dalam bahasa yang sangat sederhana, kita selalu sepertinya mudah diucapkan ya, secara retorik, tapi begitu mau dilaksanakan penangkapan itu jadi bertele-tele. Oke, Pak Abraham, Anda sebagai mantan Ketua KPK, jika kemudian berada di posisi seperti ini, perlukah pimpinan KPK atau Ketua KPK saat ini merespon juga pernyataan dari Divhub Inter ini? Karena sepertinya Divhub Inter ini ingin mengatakan sesuatu kepada publik bahwa ini posisi sudah ada, tinggal tangkap begitu, seperti yang kita tangkap seperti itu. Apakah kemudian pimpinan KPK perlu untuk merespon ini? Sebenarnya begini, dulu kita itu sudah punya kerjasama yang akurat ya, punya kerjasama yang harmonis dan koordinasi yang cukup bagus dengan pihak kepolisian maupun Interpol. Sehingga kita tidak mendapatkan kendala-kendala, baik waktu Nasarudin, Anggoro dan Ibu Nunun Nurbeti itu semua lancar, tidak ada kendala komunikasi, tidak ada kendala koordinasi antara pihak KPK maupun kepolisian. Oleh karena itu menurut saya menjadi aneh kalau sekarang pola koordinasinya itu menjadi hambatan sehingga Harun Masiku tidak bisa dieksekusi sesegera mungkin gitu. Padahal seyogyanya menurut saya ketika ada informasi yang disampaikan pihak kepolisian ya tentang posisi atau koordinat di mana posisi sebenarnya Harun Masiku, maka ini menjadi sangat mudah untuk dilakukan penangkapan. Oke, baik. Pak, tadi ada sebuah statement di paket informasi kita pengantar sebelumnya, ada yang menyebutkan bahwa diduga nih jangan-jangan KPK tengah melindungi Harun Masiku. Apakah kemungkinan tersebut ada? Kata ICW demikian, Pak. Apakah kemungkinan tersebut ada, Pak? Mungkin itu kalau analisa itu banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka tidak bisa juga disalahkan. Kenapa saya katakan tidak bisa disalahkan? Karena dengan melihat pola ya dan membandingkan peristiwa-peristiwa di masa lalu, beda kalau tidak ada pembanding. Kalau tidak ada pembanding, maka ungkapan-ungkapan seperti itu tadi bisa kita abaikan 100%. Tapi ini adakan pembanding dengan kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang sebelumnya yang lebih berat. Menyangkut profil orangnya itu lebih berat karena orang-orang itu lebih gampang melakukan mobilisasi dari satu negara ke negara lain. Kalau Harun Masiku seperti tadi saya katakan, orang yang tidak punya secara profil, tidak punya kemampuan untuk berpindah dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itulah kalau ada pendapat tadi mengatakan seperti itu, ya tidak bisa diabaikan juga. Tidak bisa kita katakan, itu terlalu dini pernyataan itu. Oleh karena itu menurut saya harusnya ketika posisi Harun Masiku sudah dideteksi dari teman-teman kepolisian, maka KPK harus segera proaktif. Karena kalau tidak, nanti dugaan-dugaan seperti tadi yang disampaikan teman-teman ICW itu akan semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat dan itu akan memperburuk pemberantasan korupsi. Oke.